Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, perkenalkan nama saya Iwan Hidayat. Saya merupakan calon guru penggerak, Angkatan 8, asal Kabupaten Buton Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara. Saat ini, saya sedang bertugas di SMP Negeri 2 Siompu Barat. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan koneksi antar materi pada modul 2.1 yang membahas tentang pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan murid dengan modul-modul materi guru penggerak yang telah dipelajari sebelumnya. Bersama saya, Iwan Hidayat, selamat menyaksikan. Pada tugas koneksi antar materi kali ini, ada sekitar 4 pertanyaan penting yang harus saya jawab, yaitu 1. Apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi? 2. Bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat dilakukan di kelas? 3. Bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal? 4. Bagaimana kaitan antara materi dalam modul 2.1 dengan modul lain di program pendidikan guru penggerak? Mari kita jawab satu persatu. Pertanyaan pertama. Apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi? Setelah mempelajari modul 2.1 ini, dapat saya simpulkan bahwa pembelajaran berdiferensiasi adalah suatu rangkaian pembelajaran yang dirancang oleh guru berdasarkan hasil identifikasi kebutuhan belajar murid-muridnya yang berbeda-beda dengan menerapkan beragam strategi dalam mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Pembelajaran berdiferensiasi haruslah berakar pada pemenuhan kebutuhan belajar murid dan bagaimana guru merespon kebutuhan belajar tersebut. Pertanyaan kedua, bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat dilakukan di kelas? Untuk dapat melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi di kelas, guru harus merancang kegiatan pembelajaran dengan mempertimbangkan beberapa hal penting seperti berikut ini. 1. Guru harus memastikan agar tujuan pembelajaran harus didefinisikan dengan jelas, baik bagi guru maupun bagi murid-muridnya. 2. Guru harus mampu memenuhi kebutuhan belajar murid-muridnya, baik dengan menggunakan sumber pelajaran yang berbeda, cara yang berbeda, ataupun penugasan, serta penilaian yang berbeda. 3. Guru harus bisa menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar dan bekerja keras untuk mencapai tujuan pembelajaran yang tinggi. 4. Guru harus mampu mengatur kelas secara efektif, sehingga walaupun kegiatan murid berbeda-beda sesuai kebutuhan belajarnya, namun kelas tetap berjalan secara efektif. 5. Guru harus melakukan penilaian berkelanjutan untuk mengetahui siapa saja muridnya yang belum dan telah mencapai tujuan pembelajaran. Pertanyaan ketiga, bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal? Tomlinson menyampaikan bahwa kita dapat mengkategorikan kebutuhan belajar murid paling tidak berdasarkan 3 aspek. Ketiga aspek tersebut adalah, pertama, kesiapan belajar murid, kedua, minat murid, dan ketiga, profil belajar murid. Seorang guru harus memahami bahwa murid akan menunjukkan kinerja yang lebih baik jika, pertama, tugas-tugas yang diberikan sesuai dengan keterampilan dan pemahaman yang mereka miliki sebelumnya. Ini berarti adanya kesiapan belajar murid. Kedua, tugas-tugas tersebut memicu keingintahuan atau hasrat dalam diri seorang murid. Artinya sesuai dengan minat murid. Ketiga, tugas itu memberikan kesempatan bagi mereka untuk bekerja dengan cara yang mereka sukai. Maksudnya disesuaikan dengan profil belajar mereka. Kesiapan belajar adalah kapasitas untuk mempelajari materi, konsep, atau keterampilan baru. Kesiapan belajar bukanlah berbicara tentang intelektualitas murid, IQ, melainkan lebih kepada informasi bagi guru terkait pengetahuan dan keterampilan awal murid. Apakah sudah sesuai dengan pengetahuan dan keterampilan baru yang akan mereka pelajari? Dengan mempertimbangkan kesiapan belajar murid, guru diharapkan mampu menciptakan lingkungan belajar yang tepat dan memberikan dukungan yang memadai, sehingga walaupun para murid diberikan tugas-tugas yang menantang dan di luar zona nyaman mereka, mereka masih tetap dapat menguasai materi atau keterampilan baru tersebut. Selanjutnya adalah minat. Minat merupakan suatu keadaan mental yang menghasilkan respons terarah kepada suatu situasi atau objek tertentu yang menyenangkan dan memberikan kepuasan diri. Minat dapat dikategorikan ke dalam 2 perspektif, yaitu minat situasional dan minat individu.
Minat situasional adalah keadaan psikologis yang dirasakan murid, ditandai dengan meningkatnya perhatian dan ketertarikan mereka terhadap suatu materi pelajaran tertentu, disebabkan oleh cara penyampaian, metode pengajaran, atau media pembelajaran yang digunakan oleh guru, menarik bagi murid. Sekalipun sebenarnya, materi itu tidak diminati murid. Minat individu adalah kondisi psikologis murid yang memang tetap saja tertarik terhadap suatu materi pelajaran tertentu, sekalipun diajarkan tidak dengan cara yang menarik atau menghibur bagi murid. Selanjutnya adalah profil belajar murid. Profil belajar murid itu sendiri mencakup 4 bagian. Pertama, preferensi lingkungan belajar. Misalnya terkait suhu ruangan, tingkat kebisingan, jumlah cahaya, terstruktur atau tidak terstruktur, dan sebagainya. Kedua, pengaruh budaya. Contohnya seperti santai atau terstruktur, pendiam atau ekspresif, personal atau impersonal. Ketiga, preferensi gaya belajar. Bagian ini membahas terkait bagaimana murid memilih, memperoleh, memproses, dan mengingat informasi baru. Keempat, preferensi kecerdasan majemuk. Contohnya adalah visual spasial, musikal, bodily, kinestetik, interpersonal, intrapersonal, verbal linguistik, naturalis, logik, matematika. Terkait gaya belajar murid, secara umum ada 3 jenis gaya belajar murid. Yang pertama adalah gaya belajar visual. Murid dengan gaya belajar visual, lebih sering belajar dengan melihat, misalnya melalui materi yang berupa gambar, menampilkan diagram, PowerPoint, catatan, peta, dan grafik organizer. Yang kedua adalah gaya belajar auditori, yaitu murid belajar dengan mendengar, baik berupa mendengarkan penjelasan guru, membaca dengan keras, mendengarkan pendapat saat berdiskusi, atau mendengarkan musik. Yang ketiga adalah gaya belajar kinestetik, di mana murid belajar sambil melakukan sesuatu, misalnya bergerak dan meregangkan tubuh, kegiatan hands-on, dan sebagainya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan oleh guru dalam mengidentifikasi kebutuhan belajar murid, di antaranya adalah sebagai berikut. 1. Mengamati perilaku murid-murid mereka. 2. Mencari tahu pengetahuan awal yang dimiliki oleh murid, terkait dengan topik yang akan dipelajari. 3. Melakukan penilaian untuk menentukan pengetahuan, keterampilan, dan sikap murid saat ini, dan kemudian mencatat kebutuhan murid berdasarkan penilaian tersebut. 4. Mendiskusikan kebutuhan murid dengan orang tua atau wali murid. 5. Mengamati murid ketika mereka sedang menyelesaikan suatu tugas atau aktivitas. 6. Bertanya atau mendiskusikan permasalahan dengan murid. 7. Membaca rapor murid dari kelas mereka sebelumnya, untuk melihat komentar dari guru-guru sebelumnya, atau melihat pencapaian murid sebelumnya. 8. Membandingkan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai, dengan tingkat pengetahuan atau keterampilan yang ditunjukkan oleh murid saat ini. 9. Menggunakan berbagai penilaian diagnostik, untuk memastikan bahwa murid telah berada dalam level yang sesuai. 10. Melakukan survei untuk mengetahui kebutuhan belajar murid. 11. Mereview dan melakukan refleksi terhadap praktik pengajaran mereka sendiri, untuk mengetahui efektivitas pembelajaran mereka. Dalam merancang dan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi di kelas, guru dapat menerapkan 3 strategi berdiferensiasi yaitu, 1. Diferensiasi konten. 2. Diferensiasi proses. 3. Diferensiasi produk. Guru dapat memilih salah satu strategi, atau dapat juga mengkombinasikan ketiga strategi tersebut di atas. Yang pertama adalah diferensiasi konten. Diferensiasi konten adalah salah satu strategi guru dalam menyediakan berbagai materi atau sumber belajar yang telah disesuaikan dengan kebutuhan belajar murid, berdasarkan kesiapan belajar, minat dan profil belajar murid. Yang kedua adalah diferensiasi proses. Diferensiasi proses adalah salah satu strategi guru dalam menerapkan berbagai cara atau metode pembelajaran yang telah dirancang untuk memenuhi kebutuhan belajar murid berdasarkan kesiapan belajar, minat dan profil belajar murid. Dan yang terakhir adalah diferensiasi produk. Diferensiasi produk adalah salah satu strategi guru dalam memberikan kebebasan kepada siswa untuk memilih bagaimana cara mereka menampilkan hasil pekerjaan atau unjuk kerjanya. Sekarang mari kita lanjutkan untuk menjawab pertanyaan keempat. Bagaimana kaitan antara materi dalam modul 2.1 dengan modul-modul lain di program pendidikan guru penggerak?
Sekarang, mari kita lihat koneksi antar materi, modul 2.1 dengan modul 1.1. Untuk dapat melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, maka seorang guru harus terlebih dahulu mengidentifikasi kebutuhan belajar murid, sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman mereka. Hal ini sejalan dengan pemikiran filosofis Ki Hadjar Dewantoro yang telah dijabarkan sebelumnya pada modul 1.1. Adapun koneksi antar materi, modul 2.1 dengan modul 1.2 adalah sebagai berikut. Dalam merancang dan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru harus mencerminkan nilai-nilai guru penggerak yaitu mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, dan berpihak pada murid. Selain itu, dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, itu berarti bahwa guru juga telah melaksanakan perannya sebagai pemimpin pembelajaran dan mewujudkan kepemimpinan murid. Kedua hal ini telah dijelaskan pada modul 1.2. Adapun koneksi antar materi, modul 2.1 dengan modul 1.3 adalah sebagai berikut. Proses merancang dan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi di kelas merupakan suatu tindakan nyata dalam mewujudkan visi guru penggerak yang juga sesuai dengan visi sekolah. Visi sekolah yang dirancang ini harus berpihak kepada murid, yakni harus bisa memenuhi kebutuhan belajar murid dan juga bertujuan untuk mewujudkan siswa yang berprofil pelajar Pancasila, yaitu 1. Beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. 2. Berkebinekaan global. 3. Bergotong royong. 4. Mandiri. 5. Bernalar kritis. Dan 6. Kreatif. Dan yang terakhir adalah koneksi antar materi, modul 2.1 dengan modul 1.4. Dalam merancang dan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru harus bisa memahami tentang teori kebutuhan dasar manusia, dunia berkualitas siswa, dan teori motivasi. Seorang guru harus mampu memahami kebutuhan dasar murid, yaitu kebutuhan belajar mereka. Guru juga dituntut harus bisa masuk ke dalam dunia berkualitas muridnya, yang terkait erat dengan minat dan motivasi mereka. Dalam menciptakan lingkungan belajar murid yang mendukung pembelajaran berdiferensiasi, maka guru juga dapat membuat kesepakatan kelas bersama muridnya. Semua hal ini telah dibahas pada modul 1.4 tentang konsep-konsep inti budaya positif. Akhirnya, kita sampai pada bagian akhir dari pembahasan ini yaitu kesimpulan. Merancang dan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi di kelas adalah suatu keharusan bagi seorang guru demi terwujudnya pendidikan yang berpihak kepada murid. Dengan pembelajaran berdiferensiasi, kebutuhan belajar setiap murid akan terpenuhi dengan menerapkan 3 strategi diferensiasi, yaitu diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Ketiga strategi ini dapat dikombinasikan dalam mencapai suatu tujuan pembelajaran yang diharapkan kurikulum pendidikan kita. Demikianlah pembahasan koneksi antar materi modul 2.1 yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga pembahasan ini bermanfaat bagi diri saya sendiri dan juga bagi orang yang menonton video ini. Saya mengajak diri saya sendiri dan juga seluruh guru di Indonesia, marilah kita terus berusaha untuk menyediakan pembelajaran yang berpihak kepada murid, yaitu pembelajaran yang dapat memenuhi seluruh kebutuhan murid-murid melalui penerapan pembelajaran berdiferensiasi di kelas-kelas. Akhirul kalam, saya Iwan Hidayat, calon guru penggerak Angkatan 8, asal Kabupaten Buton Selatan, Unit Tugas SMP Negeri 2 Siompu Barat, mengucapkan sampai jumpa lagi di video selanjutnya, dan terima kasih banyak telah bersedia menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.